Di kesempatan ini, saya akan menceritakan alur cerita dari film Korea yang berjudul The Brotherhood of War 2004. Seperti apa alur ceritanya? Yuk langsung saja. Scene awal film ini memperlihatkan anggota militer Korea Selatan sedang melakukan pencarian terhadap korban perang zaman dahulu. Di salah satu kerangka itu ditemukan kerangka yang sama dengan Jin Seok. Tetapi saat petugas di sana melakukan pengecekan terhadap Jin Seok, ternyata dia masih hidup. Jin Seok di sini sudah tua. Dia pun menerima telepon dari markas militer. Saat Jin Seok berbicara kepada militer itu, di sini dia menyadari bahwa itu adalah kerangka kakaknya. Dia pun menuju ke lokasi di mana ditemukan kerangka kakaknya itu. Kemudian scene berpindah di Seoul pada tahun 1950. Di sini Jin Taek dan Jin Seo pada masa mudanya. Jin Taek di sini bekerja sebagai penyemir sepatu, sedangkan Jin Seo masih bersekolah. Mereka tinggal bersama ibunya. Di sana juga dibantu oleh pacar Jin Taek yang bernama Yong Shin, serta ketiga adik Yong Shin juga ikut tinggal di sana. Tiba-tiba perang antara Korea Utara dan Korea Selatan terjadi. Pihak militer Korea Selatan di sini mencari pemuda yang berusia 18 sampai 30 tahun untuk wajib militer. Anggota militer itu pun mulai mencari satu demi satu. Hingga salah satu dari mereka menanyai umur Jin Seok. Jin Seok menjawab 18. Dia pun dibawa oleh anggota militer itu. Jin Taek yang tahu Jin Seok dibawa oleh anggota militer segera menyusulnya ke kereta. Jin Taek berniat mengajak adiknya pergi sampai terjadi keributan di kereta. Tetapi pada akhirnya adik kakak itu harus mengikuti wajib militer juga. Saat berada di camp militer, Jin Taek berbicara pada komandan di sana agar adiknya bisa dipulangkan. Komandan itu pun menyetujuinya, tapi dengan beberapa syarat. Syaratnya dengan aktif di kegiatan perang. Kemudian ada perintah untuk menanam ranjau di garis pertahanan. Nah, di sini Jin Taek mengajukan diri untuk bergabung. Misi penanaman ranjau pun dijalankan, tapi pasukan Korea Utara sudah siap di sana dan menembaki mereka. Baku tembak pun terjadi, tapi Jin Taek dan teman-temannya berhasil mengalahkan pasukan Korea Utara itu. Di sini Jin Seok mempertanyakan kepada kakaknya mengapa mengajukan diri dalam misi itu. Karena Jin Seok di sini sangat mengkhawatirkan keselamatan kakaknya. Pasukan Korea Utara sudah berhasil menduduki beberapa wilayah mereka, sehingga pasokan makanan sudah tidak lagi bisa dikirim. Di tengah keputusasaan tentara di sana, karena persediaan makanan sudah tidak ada, tiba-tiba Jin Taek mengusulkan agar menyerang markas Korea Utara dengan tiba-tiba. Jin Taek berusaha meyakinkan teman-temannya di sana. Satu demi satu pun tentara di sana mengikuti Jin Taek untuk melakukan serangan. Malamnya, mereka pun menjalankan aksinya. Pertempuran sengit pun terjadi malam itu. Berkat Jin Taek, malam itu pasukan mereka berhasil mengalahkan pasukan Korea Utara.
Di sisi lain, Jin Seo menginginkan kakaknya agar berhenti melakukan hal-hal yang berbahaya karena akan mengancam nyawanya sendiri. Oktober 1950, Jin Tae dan pasukannya kembali berperang melawan Korea Utara. Dalam pertempuran ini, Jin Tae berhasil menangkap komandan pasukan Korea Utara. Setelah pertempuran itu, mereka akan melanjutkan pergi ke perbatasan Cina. Di perjalanan mereka, banyak desa yang sudah hancur akibat kekuasaan Korea Utara. Di perjalanan ini jugalah mereka berhasil mengalahkan banyak pasukan Korea Utara. Saat itu, pasukan mereka menemukan pasukan Korea Utara yang tersisa. Saat akan ditembak, Jin Seok melihat temannya Young Seok. Di sini, Young Seok bilang bahwa dia dipaksa untuk bergabung dengan tentara Korea Utara. Tetapi di sini, Jin Tae tetap ingin menembak mereka. Jin Seok pun mengancam akan melaporkan mereka bahwa membunuh prajurit tak bersenjata. Akhirnya, mereka pun dibawa sebagai tahanan. Meski Jin Tae terlihat tidak peduli terhadap adiknya, tetapi sebenarnya dia sangat mengkhawatirkan adik kandungnya itu. Konflik Jin Tae dengan adiknya terus berlanjut ketika Jin Tae akan mendapatkan medali kehormatan. Di situ, dia merasa bisa memulangkan adiknya. Tetapi, Jin Seok merasa sedih dan tidak terima dengan keputusan kakaknya. Jin Seok sendiri menginginkan mereka berdua agar bisa pulang bersama-sama. Sesaat kemudian, pasukan Cina menyerang. Mereka pun terpaksa mundur dari kampnya itu. Di tengah kekacauan itu, Young Seok tertembak karena salah satu tahanan melakukan perlawanan. Adegan kemudian berpindah ke Jin Tae diberikan medali kehormatan atas jasa dan keberaniannya selama ini. Saat itu, Jin Seok menyempatkan pergi ke rumah mereka. Di sana dia bertemu dengan Yong Shin, pacar Jin Tae. Tiba-tiba, saat itu ada seorang yang mendatangi mereka dan menangkap Jin Seok dan Yong Shin. Jin Tae yang telah datang pun tahu bahwa mereka sedang ditangkap. Ketika Yong Shin akan ditembak, tiba-tiba Jin Tae datang. Orang di sana pun menjelaskan bahwa Yong Shin sudah bergabung dengan komunis. Kemudian terjadi keributan dan saat Jin Tae akan membawa Yong Shin pun ditembak. Yong Shin pun akhirnya meninggal dunia. Di sini Jin Seok dimasukkan ke penjara, sedangkan Jin Tae menghadap komandan di sana. Jin Tae meminta kepada komandan itu untuk memulangkan adiknya dan mengembalikan medali kehormatan itu. Namun, komandan itu tidak mempedulikannya. Tiba-tiba terjadi serangan. Momen itu dimanfaatkan oleh Jin Tae untuk mengancam komandan itu. Jin Tae hanya ingin adiknya dibebaskan, namun komandan itu malah memberikan perintah untuk membakar penjara itu. Penjara itu pun dibakar. Jin Tae hanya bisa menyaksikan dengan perasaan sedih melihat adiknya terbakar di dalam penjara. Kemudian Jin Tae menemukan pena pemberiannya di bekas penjara yang terbakar itu. Scene lain memperlihatkan Jin Seok ternyata masih hidup.
Ternyata di sini Jin Tae telah berkhianat dan memilih bergabung ke Korea Utara. Jin Seok yang tahu akan hal itu, dia pun memutuskan untuk bergabung di anggota militer lagi. Di sini, dia memutuskan untuk menemui kakaknya sendiri ke markas musuh. Tapi sayang, kehadiran Jin Seok tidak dipercaya Jin Tae karena Jin Tae berpikir adiknya sudah tewas terbakar. Saat Jin Seok akan dibawa ke pusat keamanan, perang pun pecah. Di tengah pertempuran yang sengit itu, Jin Seok menemukan kakaknya. Namun, di pertemuan itu, Jin Tae tidak mengenali adiknya. Hingga akhirnya, Jin Tae pun sadar ketika Jin Seok menceritakan ibu mereka dan mengatakan keinginannya selama ini. Dari momen itulah, Jin Tae mulai sadar dan menyadari bahwa Jin Seok masih hidup. Karena keadaan semakin kacau, Jin Tae menyuruh adiknya pergi dan berjanji akan pulang. Jin Seok pun pergi dengan rasa sedihnya. Di sisi lain, Jin Tae berusaha menembaki pasukan Korea Utara yang mulai mengejar Jin Seok. Jin Tae pun tidak dapat bertahan lagi. Di sini, dia tidak bisa menepati janjinya untuk pulang. Kembali ke 50 tahun kemudian, di tempat itu, Jin Seok yang sudah tua baru menemukan kakaknya yang ditunggu selama 50 tahun ternyata sudah meninggal. Film pun selesai dengan memperlihatkan Jin Seok muda bertemu dengan ibunya dan adik-adik Yongsin setelah perang itu. Oke teman-teman, sekian alur cerita singkat saya dari film The Brotherhood of War 2004. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di konten selanjutnya.